Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan saya Dava Bintang Ramadan dari Teknik Geofisika, Institut Teknologi 10 November. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai denoising. Nah, di mana denoising merupakan hal-hal yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu filtering dan juga smoothing. Oke, denoising ini itu artinya menghilangkan noise, di mana kan ada kata D, dia itu menghilangkan noise. Jadi dia menghilangkan noise dengan cara memisah-misah atau dengan cara uh, sinyal itu dibagi berdasarkan bagian-bagian, kemudian dihilangkan yang diindikasikan sebagai noise, gitu. Oke, selanjutnya, nah ini, apa itu denoising? Denoising itu proses mengurangi noise pada sinyal. Gimana perbedaan kalau sebelumnya kan untuk yang smoothing dan juga untuk filtering itu kan masih uh, kita tidak mendefinisikan noise-nya itu seperti apa grafiknya. Sedangkan pada denoising itu kita akan bisa memisahkan antara sinyal asli dengan si noise-nya, sehingga kita langsung pisahkan secara alami begitu. Bertujuan untuk mempertahankan informasi utama sinyal karena jadi noise-nya sudah dipisahkan dari sinyal utama, sehingga uh, sinyal utama ini dia powernya akan lebih kuat. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat data lebih bersih dan mudah diinterpretasikan. Memang betul kan, karena noise-nya sudah diambil sehingga uh, sinyal ground trip-nya akan jauh lebih bagus gitu. Oke, jadi ini ada kaitannya dengan sinyal to noise ratio, di mana apabila noise-nya diambil pastinya kan power sinyalnya akan jadi lebih kuat. Nah, hal itu bisa menambah, seharusnya denoising ini seharusnya bisa menambah SNR itu sendiri secara tidak langsung, karena noise-nya kan sudah diambil, otomatis power noise-nya itu lebih rendah atau malah hilang gitu kalau bisa. Oke, jadi tujuannya selanjutnya itu memperjelas itu anomali di bawah permukaan gitu. Nah, kenapa denoising penting di dalam geofisika? Di mana sinyal geofisika sendiri itu kan pastinya tercampur dengan noise alat, kemudian kondisi lingkungan. Contohnya kalau seismik itu noise alatnya kan banyak, ada apabila ada kabel yang rusak ataupun ada eh, alat perekam yang rusak, kemudian ada kondisi lingkungan. Kalau di seismik, contohnya itu nanti kalau ada orang lewat, contohnya begitu, kan pasti akan menambah sumber lain yang bukan sumber yang kita mau, gitu kan. Kemudian untuk yang di EM ada arus telurik, kemudian dan ada efek lokal seperti di eh, magnetik dan juga gaya berat. Jadi untuk case kali ini kita akan menggunakan case geolistrik, atau lebih tepatnya itu metode self potensial. Jadi untuk pada self potensial itu bentuk anomalinya itu ya tidak hanya self potensial, untuk semua metode itu bentuk anomali itu membantu membaca sumber di bawah permukaan. Nah, denoising sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya itu bertujuan mengurangi noise tanpa merusak bentuk anomali utama. Jadi ada raw sinyal, kemudian pastinya raw-nya itu kan tercampur dengan noise. Nah, kemudian dilakukan denoising atau penghilangan noise, kemudian hingga interpretasi yang sesuai dengan bawah permukaan dapat dilakukan. Nah, ini perbedaan antara denoising, smoothing, dan filtering. Cuma denoising itu mengurangi noise sambil menjaga sinyal utama. Sedangkan uh, untuk yang filtering dan smoothing, dia itu uh, tidak bisa jadi kan. Untuk yang filtering itu kan hanya mengambil atau mengisolasi frekuensi tertentu. Makanya itu masih ada noise-nya kan pastinya di situ di frekuensi tertentu itu. Nah, sedangkan smoothing itu mensamaratakan keseluruhan uh, dari si sinyal itu, sehingga semua entah itu sinyal asli ataupun itu noise itu pasti akan mengalami dampak yang sama. Nah, denoising ini ada ada metodenya, yaitu yang disebut EMD begitu. Nah, EMD itu adalah empirical mode decomposition. Jadi
EMD ini itu memecah sinyal menjadi beberapa komponen-komponen. Nah, kemudian kan konsepnya itu seperti ini. Sinyal itu dipecah sebagai beberapa komponen. Nah, kemudian kan dapat tuh komponen-komponen ini contohnya high frekuensi. Nah, kemudian untuk menghasilkan sinyal yang baru itu berdasarkan sinyal yang lama atau raw data dikurangi dengan sebuah komponen tadi kan menghasilkan sinyal baru yang pastinya lebih lower frekuensinya, lebih rendah frekuensinya karena yang terambil di awal merupakan sinyal yang high frekuensi. Kemudian hasil itu tadi itu disebut residual. Nah, residual ini kemudian diolah lagi, diambil bagiannya lagi, nah, itu kemudian dikurangi, nah mendapatkan sinyal yang lebih lower lagi frekuensinya. Nah, bagian-bagian tadi yang sudah diambil dari sebuah sinyal atau sebuah residual itu disebut IMF. Nah, IMF sendiri itu adalah IMF sendiri itu adalah intrinsic mode function gitu atau sinyal yang lebih simpelnya. Nah, makanya Dennison itu akan membagi beberapa bagian sinyal itu menjadi beberapa bagian-bagian. Nah, gitu. Jadi untuk hasil akhirnya nanti dari EMD merupakan sinyal yang sama sekali tidak terlihat noise-nya atau lebih sangat lowest frekuensinya atau lebih paling rendah frekuensinya begitu. Nah, oke, selanjutnya bagaimana sih penerapannya untuk di sinyal SP atau self potensial. Oke, yang pertama itu saya akan melanjutkan tugas satu dari kelas analisis data digital geofisika yang bersama dengan Pak Dharma, di mana tugas pertama itu menambahkan SNR-nya, kemudian mengatur mana persentase yang terkait. Oke, kita lanjut saja ke Jupyter Notebook. Nah, oke. Nah, ini merupakan dari di kelas kemarin. Yang pertama itu ada pastinya ya import. Kita menggunakan EMD itu dia itu memanggil modul EMD. Kalau teman-teman sebelumnya belum install EMD, misal dulu EMD-nya di sini di Jupyter Notebook langsung atau bisa di lewat Anaconda Prom. Jadi dengan kode pip install EMD itu aja. Kalau di yang di Anaconda Prom. Oke, lanjut. Yang pertama itu mengimport library-nya, kemudian itu memplot noisy seismogramnya. Jadi, nah ini itu intinya mensintetik nilai nilai sinyalnya, bentuk sinyalnya, kemudian ditambahkan dengan noise. Nah, ini itu melakukan perhitungan SNR sebelum dilakukan denoising. Misalnya itu adalah melakukan EMD. Oke. Nah, kemudian didapat hasil yang seperti ini. Ini merupakan noisy seismogramnya atau noise seismogram yang masih tercampur dengan noise. Kemudian ada IMF atau dia bagian awal yang lebih high frekuensi. Begitu. Nah, hasil dari noisy seismogram dikurangi dengan IMF 1 merupakan residual. Nah, residual dikurangi dengan IMF 1 itu adalah IMF 2. Oke. Residual dikurangi dengan IMF 1 merupakan IMF 2. Nah, kemudian residual tadi dikurangi itu residual dikurangi dengan IMF 1 itu adalah IMF 2. Kemudian ada residual lagi kan, kemudian dikurangi lagi. Nah, itu tapi satu hal yang teman-teman lihat ini mulai dari awal IMF 1 sampai IMF akhir itu nampak sekali perbedaannya, yaitu dari segi frekuensinya, dimana pada IMF 1 ini sangat highest frekuensi daripada IMF lain. Kemudian dia semakin jauh, semakin rendah, semakin IMF-nya semakin banyak,
dia semakin lower frekuensinya. Kemudian uh, didapat mentok itu IMF-nya di 6 ini. Nah ini untuk kemudian maaf tadi belum dijelaskan. Jadi kemudian untuk IMF ini diapain? Dia direkonstruksi ulang dengan menghilangkan beberapa IMF yang dianggap itu merupakan noise-nya. Contoh, kita namanya itu membangun ulang atau merekonstruksi. Kita anggap noise itu IMF 1. Kemudian ya usah, kalau gitu kita menghilangkan yang IMF 1. Dia tidak ikut direkonstruksikan. Yang direkonstruksi itu 2 sampai 6 tadi disusun ulang. Nah, kemudian dihitung SNR-nya seperti apa. Nah, ini yang merah itu merupakan sinyal yang sudah direkonstruksi. Hanya mengambil yang IMF 2 sampai 6 tadi, yang satu dihilangkan dengan mendapatkan sinyal to noise ratio itu 1,79 dB. Nah, untuk yang above ini itu sinyal yang awal tadi, yang raw datanya. Oke. Nah, ini SNR perform noising itu min 2,67 atau berarti si noise itu mendominasi banget daripada si sinyal. Setelah di noising itu menjadi 1,79. Nah, ini untuk yang code sebelumnya itu pertama import library-nya, kemudian lakukan ini untuk synthetic data SP. Nah, ini untuk perturbed noise. Jadi sel ini itu menambahkan noise realistis ke sinyal SP. Nah, terdiri dari sinyal-sinyalnya itu ada global drift atau regional effect atau bisa telluric current, kemudian ada local correlated noise, kemudian ada Gaussian white noise. Nah, jadi ini untuk memiripkan data itu seperti di lapangan, pasti ada noise-nya gitu kan. Selanjutnya ada mengenerate ground truth dan juga noise sinyalnya. Jadi itu menentukan parameter vertikal silinder, kemudian ada membuat sinyal SP yang bersih atau VV itu, maaf, kemudian menambahkan noise di 10%. Nah, kemudian lalu menampilkan ground truth-nya seperti apa dan juga yang noisy seperti apa dalam satu grafik. Oke. Kemudian dilakukan EMD. Nah, dengan jumlah EMD, jumlah komponen IMF dan residu itu ada 6. Jadi IMF-nya ada 5 bagian nanti. Kemudian dilakukan bagian. Nah, ini adalah hasil raw datanya tadi. Kemudian ada IMF 1, 2, 3, dan 4, 5, dan residual. Nah, kan benar tadi jumlahnya ada 6, di mana IMF-nya ada 5, residunya ada 1. Nah, residu ini merupakan hasil terakhir, di mana dia adalah sinyal yang lowest frekuensi. Kemudian dilakukan rekonstruksi, di mana yang ada sinyal yang dianggap noise, yang high frekuensi ini ya, yang di case ini. Kemudian yang sisanya, IMF yang sisanya itu direkonstruksi kembali, nah dengan mendapatkan sebuah sinyal yang baru. Nah, oke. Nah, sekarang itu saya masuk ke bagian di mana yang tujuannya itu mencari kombinasi IMF terbaik. Kan jadi merekonstruksi kan, direkonstruksi ulang, di mana saya mau mencari kombinasi IMF terbaik, di mana kan nggak semua IMF bakal kita pakai. Jadi mau cari yang berapa saja sih IMF yang mau kita masukkan agar dia mendapatkan SNR atau sinyal to noise yang tinggi, yang tertinggi itu. Oke, yang pertama itu harus mendefinisikan import pandas. Jadi saya akan menggunakan tabel-tabel untuk menghasilkan kombinasi IMF yang bisa dirapikan menjadi tabel begitu. Pertama pandas. Nah, selanjutnya yaitu ada mendefinisikan fungsi untuk menghitung SNR dalam satuan dB. Jadi inputnya adalah sinyal bersih dan juga sinyal yang noise.
Nah, oke, selanjutnya yaitu untuk menghitung rasio energi antara yang noise atau antara yang sinyal terhadap noise. Nah, itu untuk menghitung SNR. Kalau teman-teman lupa, itu SNR merupakan perbandingan antara power sinyal dengan power noise-nya. Lalu diubah ke skala desibel. Jadi untuk semakin besar SNR-nya berarti semakin bagus uh, itu sinyalnya. Nah, oke. Selanjutnya itu melakukan menghitung SNR sebelum di denoising. Dan jadi noise ini dihitung itu berdasarkan selisih antara sinyal asli dan juga uh, ground truth-nya. Sinyal sinyal asli itu maksudnya raw data, kemudian dikurangi dengan ground truth-nya. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan hasil SNR-nya itu berapa. Membuat list kosong itu untuk menyimpan hasil setiap kombinasi IMF, kombinasi error SNR IMF-nya. Nah, selanjutnya yaitu ingin menampilkan mengambil jumlah IMF yang dihasilkan oleh EMD. Jadi uh, seperti ini. Nah, check 0 itu berarti jumlah baris di IMF-nya. Oke, yang selanjutnya itu melakukan loop, di mana loop pertama untuk menentukan IMF awal yang akan dipakai dalam proses rekonstruksi ini. Nah, selanjutnya itu melakukan loop kedua untuk menentukan IMF akhirnya. Jadi semua kombinasi IMF itu berurutan akan dicoba. Nah, selanjutnya yaitu menjumlahkan IMF dari indeks awal sampai sebelum indeks akhir untuk membuat sinyal hasil denoising sementara. Nah, selanjutnya yaitu penghitungan SNR after denoisingnya, di mana dia itu untuk menghitung SNR-nya itu seperti sama tadi. Jadi kalau yang ini itu dikombinasikan di rekonstruksi dulu IMF yang akan kita pakai, kemudian dihitung SNR-nya. Kemudian yaitu selanjutnya menyimpan nomor nomor IMF awal, kemudian IMF akhir dan SNR before, kemudian SNR afternya, after denoising, kemudian kenaikan SNR itu ke dalam sebuah list hasil gitu. Nah, kemudian itu mengubah list-listan tadi yang dari hasil SNR ini ke dalam tabel. Jadi sebuah tabel pandas akan kita import pandas tadi biar itu membuat tabel ini. Jadi hasilnya itu dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Nah, columns ini memberi nama tabel berdasarkan parameter-parameter yang akan kita input di dalamnya. Nah, selanjutnya itu ada short values, itu mengurutkan tabel dari SNR afternya itu ke terbesar hingga ke terkecil, sehingga kombinasi terbaik itu muncul di baris yang paling atas. Kita langsung bisa melihatnya. Gitu. Nah, arti dari reset index itu reset drop itu merupakan mereset indeks tabel agar mulai dari nol setelah diurutkan. Nah, kemudian itu melakukan uh, SNR tabel atau menampilkan 10 kombinasi yang terbaik itu berdasarkan SNR yang SNR afternya itu yang tertinggi. Jadi kita hanya menampilkan 10 saja. Nah, ini dibentuk seperti ini, kemudian dilakukan. Nah, dapat ini ada IMF tabel IMF itu yang IMF awal itu dia itu yang 3, kemudian yang IMF akhir itu yang 6. Itu yang paling tinggi didapatkan dengan segini.
Oke, jadi kita mau ambil untuk yang plotting itu dilakukan dinasti untuk diambil yang ini, yang paling atas. Oke, lanjut itu plotting dari hasil yang tadi. Jadi ini tuh untuk mengambil IMF awal dari baris terbaik. Nah itu dikurangi satu karena nanti itu bentar. Nah ini dia itu mengambil IMF awal dari baris terbaik, kemudian dikurangi satu karena indeks eh, Python itu kan mulainya dari nol. Sedangkan tabel itu memulai itu nomor IMF mulai dari satu. Nah selanjutnya itu mengambil batas akhir IMF terbaik dari baris pertama tabel. Nah ini kemudian mencari base genesis, di mana itu fungsinya itu membentuk sinyal genesis terbaik dengan menjumlahkan IMF pada rentang terbaik. Rentang terbaiknya itu dari IMF yang awal itu 3 sampai 6,34566 gitu. Nah, selanjutnya itu print menampilkan nilai SNR sebelum denoising kemudian dibulatkan dua angka di belakang komanya. Nah, begitu juga dengan SNR afternya, itu juga dibulatkan juga, dilakukan plotting. Tapi ini dirubah itu menjadi tabel log, mana yang mau diambil itu yang sudah terdefinisikan di awal ini. Nah, kemudian yaitu menampilkan hasil kenaikan DP-nya itu berapa. Maaf, kenaikan SNR. Nah, selanjutnya yaitu print IMF terbaik oh, dan juga melakukan plotting figur. Nah, ini ditampilkan grafiknya untuk yang before itu 13 sekian, kemudian sampai ke 21 sekian, dan kenaikannya itu sekitar 7 sekian. Dan IMF terbaik itu 3 sampai 6 LF. Oke, selanjutnya itu, nah, jadi pada selanjutnya ini itu targetnya itu menghasilkan sinyal yang berbentuk V-shape, di mana ini itu melakukan pengukuran sel potensial di gunung api, di mana ada bila ada suatu kenaikan nilai grafik dari CS, maka berarti tandanya di situ jadi outflow atau suatu kalau di puncak gunung itu kan pastinya ada puncak gunung kemudian ada muntahan lava. Nah, kemungkinan itu gara-gara itu sehingga grafiknya naik. Juga ada kebalikannya itu inflow atau uh, ada rekaan atau ikan di lembah gunung. Oke, untuk code-nya itu kita mulai lihat dari awal. Oke, nah, jadi yang pertama itu adalah import library yang akan kita gunakan. Itu ada NumPy, ada Pandas, ada Matplotlib.
code yang dia variable true itu menandai bahwa PMP apa maaf PMD itu sudah tersedia value dan proses PMD bisa dijalankan. Jadi sehingga fungsi denoising itu akan menggunakan PMD. Nah, selanjutnya yaitu melakukan fungsi dasar, di mana eh, ada beberapa parameter-parameter yang akan kita gunakan. Nah, contohnya pada kali ini ada mendefinisikan fungsi modeling SP. Ada parameter K, ada D, ada Z, ada beta, ada Q, dan X untuk digunakan menghitung respon anomali. Nah, kemudian itu pendefinisian sudut data, di mana nah, ini itu kodenya untuk mengubah sudut data dari derajat menjadi radian karena fungsi trigonometri dan arah polarisasi. Nah, ini itu untuk um, bagian pembilang dari persamaan SP. Nah, jadi itu komponen ini itu untuk mengontrol efek posisi horizontal dan arah polarisasi. Nah, sedangkan ini itu bagian penyebut dari SP. Nah, C itu untuk menghasilkan nilai anomali SP, itu K mengontrol besar amplitude dan tanda anomali. Kemudian kita definisikan SNR-nya. Nah, ini untuk sinyal powernya. Jadi ini datanya itu sintetik ya. Nah, ini untuk mengecek kondisi jika noise itu 0 agar tidak terjadi pembagian dengan 0. Itu. Nah, itu return ini itu jika tidak ada noise, SNR dianggap tanda. Nah, ini untuk menghitung dari rumus SNR sendiri, yaitu 10 kali log signal power per noise power. Nah, selanjutnya itu membuat fungsi untuk menambahkan noise ke sinyal bersih. Nah, ini itu untuk membuat generator random yang stabil. Jadi sheet itu digabung dengan noise persen agar tiap level noise itu punya pola yang berbeda. Nah, untuk ini itu menentukan standar deviasi. Standar deviasi noise berdasarkan persentase terhadap rentan amplitude sinyal. Hasilnya yaitu membuat noise Gaussian. Nah, selanjutnya yaitu mendefinisikan local noise. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan noise lokal ke noise kaca utama.
kemudian selanjutnya itu menghasilkan sinyal noisy dengan menyebabkan sinyal bersih dan noise-nya. Nah, oke. Untuk selanjutnya yaitu membuat model SV wizard tadi, di mana yang lain kiri atau inline atau yang sayap kirinya kan nanti bentuknya seperti huruf Y gini. Nah, sayap kanan kirinya itu min 2000 dan juga plus 2000. Jadi ini untuk yang pertama itu membuat 301 titik pengukuran dari 0 sampai 12 km. Selanjutnya itu untuk membentuk lembah kiri ya. Nilai K negatif menghasilkan anomali yang negatif. Kemudian D menentukan posisi lembah, Z dan P itu mengatur ketajaman. Ini sintetik bisa diedit seenak mungkin. Nah, selanjutnya yaitu untuk komponen yang bagian kanan juga. Jadi bersama itu seperti yang wave ini. Nah, itu sudah sayap kiri, sayap kanan sudah. Kemudian untuk yang bagian tengahnya, nah dia itu respon positif kecil itu agar terlihat naik gini kan Y naik. Nah, ini itu untuk yang selanjutnya itu membuat uh, itu membuat transisi kurva yang lebih halus atau agar terlihat lebih natural gitu. Nah, selanjutnya yaitu melakukan superposisi komponen SP-nya, yaitu untuk yang uh, hero itu menggunakan seluruh komponen SP mulai dari kiri, kanan, tengah, kemudian yang backgroundnya sehingga uh, membentuk suatu bentuk W. Nah, selanjutnya itu mengkoreksi baseline agar ujung kiri dan kanan itu mendekati nol. Misalnya itu melakukan perhitungan Euclid, yaitu W row dikurangi dengan baseline-nya. Selanjutnya itu melakukan skala amplitudo agar mirip yaitu gambar acuan saya. Jadi gambar dari jadi
gambar acuan saya itu saya dapat dari Google, jadi biar mirip itu kayak nggak sempurna, biar nggak sempurna itu kayak memang kenyataannya di alam begitu. Nah itu codingan saya yang nah, kemudian pemberian data sintetis, maksudnya noise sintetis, kemudian noise-nya itu ke dalam tadi W yang clean. Nah ini nah, persentase noise-nya itu 10. Nah kemudian selanjutnya itu plot bentuk W awal, W clean-nya. Nah ini untuk hasil dari sintetik SPZ-nya. Jadi uh, nah, ini jadi jaraknya itu di kilometer 12 kilometer, kemudian melakukan NV-nya. Kemudian itu melakukan dinamisi PMD. Nah, itu membuat fungsi smoothing sederhana sebagai fallback jika PMD belum terpasang. Karena sudah terpasang jadi ya langsung gas. Karena kita terpasang jadi lakukan saja dinamisi langsung. Nah ini jika window genap ditambah 1 akan menjadi ganjil dan pusat smoothing simetris. Nah ini untuk menerapkan moving flash dengan ukuran output sama seperti sinyal awal. Nah, tapi karena saya punya AMD, jadi sebentar. Nah ini untuk menerapkan moving flash dengan ukuran output sama seperti sinyal awal. Kemudian selanjutnya itu membuat kunci utama untuk memilih hasil diagnosis terkait dengan AMD. Jadi ini dilakukan dengan dua apabila AMD juga bisa lama tidak. Nah ini apabila uh, tidak ada AMD kemudian dilawan moving average. Oke. Kemudian selanjutnya itu melakukan perhitungan min dan standar deviasi. Dan untuk min kemudian ada standar deviasi. Nah selanjutnya yaitu dilakukan perhitungan IMFS atau membuat komponen-komponen tiruan. Nah
komponen noise dan juga komponen sinyal hasil denoising tadi. Nah, selanjutnya itu melakukan perhitungan range mana yang menghasilkan uh, apa? Maaf, itu memberi label bahwa metode yang dipakai adalah fallback. Nah, kemudian memberikan ke nilai MFS di set dan juga base. Kemudian jika EMD tersedia, maka bisa membuat objek EMD dengan EMD MFS-nya itu didefinisikan sebagai EMD menjalankan EMD pada sinyal langsung untuk menghasilkan IMF. Nah, ini adalah jumlah IMFS-nya, di mana menghitung jumlah IMF. Kemudian menghitung residualnya, yaitu sinyal isi dikalikan dengan EMF. Nah, kemudian mencari base core. Base core ini untuk menyiapkan variabel awal untuk menyiapkan hasil terbaik. Nah, maksud ini menggunakan EMF awal untuk yang dibuang maksimal 4 atau jumlah EMF yang tersedia. Nah, kemudian melakukan loop untuk menghitung denoise dari mana dilakukannya sinyal dari EMF, kemudian menguji berdasarkan itu EMF awal, dan menyamakan skala amplitude gitu. Kemudian menghitung SNR. Nah, ini dia. Jadi untuk apa? Dia untuk menyimpang menyimpang skor, kemudian hasilnya berapa, kemudian EMF-nya itu berapa. Nah, selanjutnya itu ada uji beberapa noise. Jadi akan dilakukan beberapa persen noise. Nah, cari yang noise yang terbaik yang mana. Noise tes ini 20. Nah, selanjutnya itu untuk melakukan perulangan untuk setiap level noise-nya. Nah, di dalam noise-nya itu akan di-input noise-nya itu. Noise. Noise merupakan inputan noise, X, kemudian within, dan ada noise sini juga. Nah, SNR besarnya itu merupakan perhitungan dari si fungsi tadi. Nah, kemudian definisi yang kemudian definisi
database yang terdaftar atau FMR master itu merupakan diambil itu menjadi base BMD database. Jadi hal-hal yang bagaimana yang itu tadi itu diambil sebagai parameter database terkait. Nah, kemudian dilakukan improvisasi itu dengan SMR master sebagai apa perubahan berapa dB itu. Nah, seterusnya ada dua yang masih kuat jika di atas 0 maka yang terima jadi nanti punya kelemahan itu tadi. Kemudian dilakukan ini indikasi sederhana untuk mode mixing. Jadi jika banyak IMF itu berkorelasi dengan utama, maka sinyal mulai tersebar ke banyak IMF. Ini itu artinya jika untuk yang if, nah itu jika IMF datar atau tidak punya variasi, jadi korelasinya itu tidak dihitung langsung. Sedangkan, nah ini memberitahu nilai korelasi 0 untuk IMF yang tidak bervariasi. Namun apabila ada hal yang lainnya itu menghitung korelasi absolut antara IMF dan juga weekly. Nah, kemudian dilakukan perhitungan sinyal IMF. Nah, ini tuh fungsinya untuk menghitung juga IMF yang masih mengandung sinyal utama. Nah, ini mode mixingnya. Nah, ini dipakai mungkin ini mode mixing if signals oke tiga off relatif alam. Nah, jadi itu untuk memberikan indikasi mode mixing jika sinyal tersebar di banyak IMF. Nah, ini untuk summary append itu menyimpan semua hasil kualitas summary, kemudian ada summary DF itu mengubah hasil tabel kandas, kemudian summary DF menampilkan tabel ringkasan. Nah, jadi di summary append ini tadi itu menyimpan semua hasil kualitas summary, kemudian summary DF ini itu mengubah hasil menjadi tabel kandas, kemudian summary DF itu mengubah tabel. Nah, selanjutnya itu plot hasil DMD. Nah, ini summary-nya nilai 5%, kemudian hasil behaviornya dan hasil master kenaikan berapa, range IMF, jumlah IMF, manajemen, status, kemudian indikasi. Ini yaitu melakukan plot hasilnya.
namun yang dibuat adalah hasil yang terbaik. Oke, nah, ini sorry, noise. Noise yang terpilih itu yang 20%. Nah, kemudian di noise ini yang nah, ini tuh untuk membuat sinyal reshape dengan noise 20%. Nah, ini untuk menghitung SMF buffernya. Kemudian untuk menghitung IMFS untuk menjalankan generation terbaik pada sinyal noisy 20 second. Nah, kemudian itu print hasil noise persentasenya. Kemudian ada SMF-nya yang before dan after. Kemudian IMF terbaik. Kemudian melakukan plotting pada grafik. Gitu. Nah, ini merupakan hasil simulasinya. Nah, kemudian sorry, bentar. Yes. Nah, ini. Jadi untuk yang hitam merupakan clouded, kemudian yang biru merupakan setelah dilakukan uh, apa? Setelah dilakukan simulasinya, atau saya punya koordinat yang bisa membuat dia jadi garis begitu ini. Nah, dia apabila garis ini kita ini lihat apabila sudah dilakukan simulasi, ini yang warna biru dia lebih smooth. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir itu melakukan plot IMF-nya. Nah, ini dia dapat dari setiap IMF-nya. Ini yang satu, ini H. Awalnya W-shape, kemudian ini yang F-nya, dan juga sampai terakhir. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa pada sinyal ini itu noise persentase yang paling tepat itu 20% dengan mendapatkan IMF terbaik itu 4-6 dan after denoising-nya naik sekitar 10 desibel. Baik, terima kasih. Telah saya sampaikan. Sampai jumpa di video